Asal mula Kalimas. Dahulu, ketika Belanda menjajah negeri kita, raja-raja di wilayah Jawa masih tercerai-berai. Mereka belum bersatu. Akibatnya, tentara Belanda dengan mudah menaklukkan wilayah-wilayah di Indonesia. Selain itu, dengan peralatan yang sudah canggih, Belanda mampu mengalahkan dan menaklukkan daerah-daerah di wilayah Indonesia. Melihat hal itu, Sultan Agung, Raja dari Mataram hendak mempersatukan raja-raja di Pulau Jawa untuk mengusir penjajah Belanda. Untuk mewujudkan tekadnya itu, Sultan Agung berniat untuk menaklukkan kembali raja-raja di wilayah pesisir, lalu dipersatukan kembali untuk melawan tentara Belanda. Langkah awal yang dilakukan Sultan Agung adalah dengan menaklukkan Kadipaten Surabaya yang saat itu dikuasai oleh Adipati Pangeran Pekik. Melalui mata-matanya, Pangeran Pekik sudah mengetahui bahwa tentara Mataram sedang menuju Kadipaten Surabaya untuk menaklukkan Surabaya. Akhirnya, Pangeran Pekik memanggil Pati Suradikda ke hadapannya. "Paman Pati Suradikda, tentara Mataram mulai mendekati wilayah kita. Aku ingin tahu, apakah bala bantuan tentara kita sudah siap untuk melawan tentara Mataram?" Tanya Pangeran Pekik. "Hamba telah mempersiapkan para tentara kita untuk melawan tentara Mataram, Baginda. Mereka telah dilatih dan dibekali dengan ilmu keprajuritan," jawab Pati Suradikda. "Baguslah kalau begitu, tentara kita tidak boleh kalah dengan tentara dari Mataram. Aku tidak ingin orang-orang Surabaya menjadi budak orang-orang Mataram," ucap Pangeran Pekik. Tapi, tiba-tiba saja pembicaraan mereka harus berhenti. Seorang prajurit mata-mata sambil berlari datang menghadap Pangeran Pekik. "Ampun Baginda, hamba hendak melaporkan bahwa tentara Mataram sudah memasuki wilayah Kadipaten Surabaya," kata prajurit itu dengan napas yang masih terengah-engah. "Kurang ajar tentara Mataram. Berani benar ia memasuki wilayahku tanpa izin," teriak Pangeran Pekik dengan gusar. "Paman Patih, segera persiapkan tentara kita untuk melawan tentara Mataram." "Siap, Baginda," jawab Patih Suradikda. Patih Suradikda segera mempersiapkan bala tentaranya yang terlatih untuk menghadapi tentara Mataram. Setelah berkumpul, mereka berangkat menuju perbatasan Kadipaten Surabaya. Dipimpin Patih Suradikda, mereka berhadapan dengan bala tentara Mataram. Pertempuran tidak dapat terelakkan lagi. Bala tentara Mataram yang gagah berani kewalahan menghadapi bala tentara dari Kadipaten Surabaya yang memang sudah dipersiapkan sebelumnya. Tentara Kadipaten Surabaya sangat tangguh. Teknik berperang mereka jauh lebih bagus dibandingkan dengan tentara-tentara Mataram. Selain itu, Pati Suradikda dari Kadipaten Surabaya juga harus berhadapan dengan Pati Kridhanagara dari Kerajaan Mataram. Mereka beradu mulut. "Mengapa hanya kau dan bala tentara yang datang? Mana Raja Mataram? Apa dia takut menghadapi kami?" ledak Pati Suradikda. "Memangnya siapa kau ini? Berani-beraninya menantang rajaku?" balas Pati Kridhanagara. Kemudian, mereka saling menyerang. Pati Suradikda dengan kegesitannya berhasil mengelak dari serangan-serangan Pati Kridhanagara. Sedangkan, Pati Kridhanagara berkali-kali terkena serangan dari Pati Suradikda. Pertarungan pun berlangsung sengit. Meskipun Pati Kridhanagara dan tentara Mataram sangat tangguh, mereka harus mengakui bahwa Pati Suradikda dan tentara Kadipaten Surabaya memang benar-benar telah siap untuk menghadapi pasukan dari Mataram. Dalam pertempuran itu, banyak bala tentara Mataram yang gugur. Pati Kridhanagara dari Mataram pun kewalahan menghadapi Pati Suradikda dari Kadipaten Surabaya. Sebuah tendangan hebat dari Pati Suradikda membuat Pati Kridhanagara terlempar cukup jauh. Melihat Pati Kridhanagara terkalahkan, tentara Mataram yang masih hidup berhamburan menyelamatkan diri. Dengan dipapah salah seorang prajuritnya, Pati Kridhanagara kembali ke perkemahan. Setibanya di perkemahan, Pati Kridhanagara segera menghadap Sultan Agung yang sejak tadi menunggu laporan. "Apa yang terjadi padamu Pati Kridhanagara?" tanya Sultan Agung. "Ampun, Baginda. Ternyata pasukan dari Kadipaten Surabaya benar-benar tangguh. Sepertinya mereka telah siap untuk menghadapi kita. Prajurit kita banyak yang menjadi korban karena pertempuran ini," lapor Pati Kridhanagara. "Tapi, bagaimanapun juga, Kadipaten Surabaya harus kembali tunduk padaku. Prajurit mereka yang tangguh dan gagah berani sangat berguna untuk melawan dan mengusir para tentara Belanda," ucap Sultan Agung. "Sepertinya kita harus mengubah taktik berperang kita," ucap Pati Kridhanagara. "Apa maksudmu,
Patih? Tanya Sultan Agung. Begini Baginda, semua orang yang ada di Kadipaten selalu mengambil air minum dari Sungai Brantas. Jika mereka tidak dapat minum lagi dari Sungai Brantas dan tidak dapat mencari makan, makin lama mereka akan menyerah dengan sendirinya kepada kita, usul Patih. Tapi, bagaimana caranya kita mencegah mereka untuk mengambil air dari Sungai Brantas? Apakah kita harus menjaga di sepanjang sungai itu? Tanya Sultan Agung bingung. Kita tidak harus menjaganya, tapi kita masukkan kotoran ke dalam Sungai Brantas. Lalu, kita kepung hingga bantuan bahan makanan tidak dapat masuk ke Kadipaten, kata Patih Kridhanagara. Usulmu sangat bagus Patih. Laksanakan segera, perintah Sultan Agung. Akhirnya, Patih Kridhanagara mengajak para prajuritnya untuk memasukkan segala kotoran ke dalam Sungai Brantas. Sampah-sampah, sisa-sisa makanan, bangkai binatang, bangkai manusia, dan lain sebagainya. Sementara itu, bahan makanan pun tidak dapat masuk ke Kadipaten karena diambil oleh para tentara Mataram. Hal ini membuat Adipati Surabaya bingung. Persediaan makanan dan minuman hampir habis. Beberapa prajurit yang diperintahkan untuk mengambil air dari Sungai Brantas harus kembali dengan tangan hampa. Rakyat di Kadipaten Surabaya terancam kelaparan dan kehausan. Mana air itu? Kenapa kalian kembali dengan tangan hampa? Apakah Sungai Brantas telah kering? Tanya Adipati Surabaya. Ampun Baginda, Sungai Brantas tidaklah kering. Tapi, air Sungai Brantas sudah berubah warna. Warnanya kini sudah menjadi kuning keemasan dan banyak kotoran di dalamnya. Air Sungai Brantas sudah tidak layak lagi untuk diminum. Baginda, jawab prajurit itu. Apa? Air Kali Brantas telah berubah menjadi warna kuning keemasan. Bagaimana kita dapat menghilangkan rasa dahaga kita? Mau mencari keluar Kadipaten? Itu sangat sulit dilakukan karena tentara Mataram telah mengepung Kadipaten ini, ucap Adipati Surabaya bingung. Beberapa hari sudah rakyat di Kadipaten Surabaya bertahan tanpa makan dan minum. Akhirnya, mereka tidak tahan lagi dan menyerah kalah kepada Raja Mataram. Pangeran Pekik akhirnya tunduk kepada Sultan Agung. Kemudian, Sultan Agung diterima dengan baik di Kadipaten Surabaya. Sebenarnya, niatmu untuk mempertahankan Kadipaten sangat bagus. Tapi, aku melakukan ini karena ingin mempersatukan raja-raja di seluruh wilayah pesisir. Lalu, akan kuajak semua untuk melawan tentara Belanda yang telah menjajah negeri kita? Ucap Sultan Agung. Baiklah, aku mengerti. Aku akan bersatu dengan kerajaan Mataram untuk mengusir penjajah, ucap Adipati Surabaya. Sementara itu, Sungai Brantas atau Kali Brantas sudah terlanjur berubah menjadi kuning keemasan. Ini akibat dari kotoran-kotoran yang dimasukkan oleh pasukan Mataram ke dalam kali. Sejak saat itu, Kali Brantas disebut dengan nama Kalimas. Pesan moral, untuk berhasil mengalahkan musuh, kita harus bekerja sama. Selain itu, dibutuhkan pula pengorbanan untuk memperoleh persatuan dan kesatuan.